Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan seperti apa yang sudah kita terus belajar beberapa waktu ini, kita mau hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Kita bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan itu menjadi seperti cermin dalam hidup kita seperti Yakobus katakan, sehingga ketika kita menghadap kepada cermin dan kalau kita lihat di wajah kita ada kotoran, kita bisa ambil sebuah tindakan untuk segera membersihkannya. Karena memang firman itu bagaikan cermin bagi kita. Nah, hari ini judul khotbah saya adalah gagal versus berhasil. Nah, gagal dan versus berhasil dalam hal apa? Nah, tentunya 3 bulan ini kita belajar tema ini sebagai lanjutan dari setiap tema yang sudah kita pelajari setiap 3 bulan. Bagaimana di sepanjang tahun ini kita mau menjadi orang-orang yang menabur dan menuai dengan sukacita. Secara khusus itu bicara tentang jiwa-jiwa. Lanjutan dari fokus kita tahun kemarin yaitu hidup kita menghasilkan buah yang tetap, yaitu buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah jiwa-jiwa. Nah, sepanjang tahun ini kita sudah belajar, kita tahu apa itu kehendak Bapa, yaitu kita hidup sesuai dengan firman-Nya, kita memberitakan kabar baik dengan cara yang baik, dimulai dari hidup yang baik. Karena Tuhan berkehendak semua orang gak binasa, melainkan menerima anugerah keselamatan. Nah, hari ini kita mau belajar melihat hidup kita. Apakah hidup kita juga sudah bertindak sesuai dengan isi hati Bapa, atau kita masih menjadi orang yang gagal di dalam bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Nah, saya akan bacakan dulu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasalnya yang kelima. Mulai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan secara khusus di dalam ayat-ayat yang kita baca ini menjelaskan dua hal yang sangat bertolak belakang, dua hal yang sangat berbeda. Dikatakan oleh karena ketidaktaatan satu orang, maka semua manusia menjadi berdosa. Tetapi sebaliknya, oleh karena ketaatan satu orang, maka semua orang menjadi orang benar. Nah, kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, ini bicara tentang Adam yang pertama dan Adam yang kedua, yaitu Yesus. Bagaimana Adam yang pertama itu gagal untuk bertindak sesuai dengan isi hati Bapa, sehingga akibatnya dia harus terpisah dari Allah karena berdosa, dan kemudian semua manusia keturunannya berdosa. Tetapi bersyukur di dalam Yesus, oleh karena ketaatan Yesus, taat sampai tak mati di kayu salib,
maka semua orang yang percaya kepadanya, mengaku di mulut, percaya di hati, mereka menerima anugerah hidup kekal. Dan bukan itu saja tujuan keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi sebagaimana Yesus taat sampai di kayu salib, dia bertindak sesuai dengan isi hati Bapa, demikianlah Tuhan mau. Karena kita sudah belajar beberapa waktu ini dari Yohanes pasal 6 ayat 40, dengan jelas itu katakan inilah kehendak Bapa, supaya semua orang melihat anak, melihat Yesus. Dan mereka menjadi percaya dan mereka menerima keselamatan. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah naik ke surga. Jadi bagaimana orang melihat anak itu, bagaimana orang melihat Yesus itu, tentulah mereka harus melihat melalui hidup kita. Amin. Ketika kita hidup bertindak sesuai isi hati Bapa. Seperti Yesus bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Nah, hari ini kita mau belajar, karena saya percaya tidak kebetulan Bapak Ibu kalau hari ini renungan harian kita itu ada di Maleakhi pasal yang keempat. Itu pasal terakhir dari perjanjian lama. Nah, sebenarnya saya sudah mau siapkan khotbah untuk hari ini, baik ibadah 1, 2, 3. Di beberapa hari yang lalu di komen saya udah ngomong, saya akan khotbah ini nanti hari Minggu. Tapi 4 hari ini Tuhan intervensi hidup saya ketika baca kitab Maleakhi dan Tuhan mau menyampaikan hal ini. Makanya sampai malam kemarin saya siapin khotbahnya, PowerPoint-nya, tengah malam baru saya kirim ke tim media. Nah, apa yang bisa kita belajar? Sekali lagi kita mau lihat hidup kita hari ini. Apakah kita masih masuk kategori orang yang gagal? Walaupun saya berdoa, saya berharap kita adalah menjadi orang-orang yang berhasil di dalam bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Kalau bicara tentang perjanjian lama, maka saya mau baca dengan sebuah judul yang saya beri tentang perjanjian lama itu apa? Kegagalan manusia bertindak sesuai isi hati Bapa. Nah, kalau Bapak Ibu hanya mendengar khotbah-khotbah tentang perjanjian lama, ayatnya comot sana sini ya, karena memang kalau khotbah-khotbah hari Minggu kan gak mungkin diurai detil seperti kalau kami Koram Deo. Tiap hari pasal demi pasal, ayat demi ayat dikupas. Sehingga kita bisa mengetahui benang merah yang benar tentang perjanjian lama itu seperti apa. Sehingga ada begitu banyak orang berpikir kalau baca perjanjian lama, sampai saya temukan banyak orang punya paradigma seperti ini. Oh, Allah di perjanjian lama dengan Allah di perjanjian baru itu kok beda banget Pak ya. Kalau Allah di perjanjian lama itu kok kejam, bengis, membinasakan, terus kadang dia bisa menyesal, dia murka. Beda banget dengan Allah di perjanjian baru, penuh kasih, penuh karunia, panjang sabar. Sehingga orang yang punya paradigma seperti ini akhirnya Kristennya kebablasan. Akhirnya jatuh bangun buat dosa suka-suka karena dia pikir, oh Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Padahal Bapak Ibu saya mau katakan, Allah itu adalah kasih kata firman Tuhan. Allah bukan pribadi yang mempunyai kasih, tapi Allah itu kasih. Jadi sebagaimana Allah yang kasih itu kekal, maka kasihnya juga kekal. Allah gak pernah berubah, Allah gak berbeda di perjanjian lama dan di perjanjian baru, sama. Nah, kalau kita belajar dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, saya akan singkat saja cerita benang merahnya supaya kita bisa ngerti, dan makanya saya kasih judul perjanjian lama itu kegagalan manusia bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Kenapa? Dimulai dari kisah Adam. Itu ada rentang waktu 3.600 tahun Bapak Ibu. Itu bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang lama banget, 3.600 tahun. Itu pun sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa. Kalau sebelum Adam jatuh dalam dosa, waktu belum terhitung Bapak Ibu. Itu nggak tahu berapa lama. Karena kalau Alkitab saja katakan 1 hari di hadapan Tuhan itu 1.000 tahun bagi ukuran manusia. Menurut waktu yang kita tahu hari ini. Adam diciptakan, dibentuk oleh Allah, itu hari yang ke-6. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, bahkan kemudian Tuhan membuat sebuah taman yang begitu indah,
dan kemudian menempatkan manusia itu di taman yang indah itu, dan dengan pesan semua buah yang ada dalam taman ini boleh kamu makan. Semua kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kan memang manusia diberi free will, kehendak bebas. Bayanginlah Bapak Ibu, sudah diberi sesuatu yang wow. Semua, saya nggak tahu kalau mungkin di data berapa ribu jenis pohon yang ada di dalam Taman Eden pada waktu itu. Dan kemudian yang dilarang cuma 2. Kelewatan manusia itu. Dikasih sebegitu banyak, boleh makan sebebas-bebasnya kecuali yang 2. Malah apa? Malah dimakan. Akhirnya Tuhan harus membuang, mengusir. Karena sekali lagi Tuhan tetap mengasihi manusia. Tapi Tuhan tentu nggak bisa bersatu dengan dosa. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi manusia berdosa. Bahkan Tuhan menyembelih 1 ekor binatang, mencurahkan darahnya, kulitnya dipakaikan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan keberdosaan mereka. Dan kemudian mereka keluar dari Taman Eden, terpisah dari Allah. Dan semua manusia berdosa kata firman Tuhan. Dan upah dosa itu maut. Maut itu artinya terpisah dari Allah. Dan Kejadian pasal 5 katakan kejahatan manusia semakin merajalela. Karena kecenderungan hati manusia berbuat jahat. Dan Tuhan rasanya nyesal banget. Nah, berkali-kali saya katakan kalau menemukan kata menyesal di perjanjian lama, itu jangan dibayangkan nyesal seperti kita. Kalau kita lakukan sebuah kesalahan, terus nyesel, aduh nyesel aku. Karena Tuhan gak pernah salah Bapak Ibu. Ngomong kanan kiri, Tuhan gak pernah salah ciptain manusia. Walaupun Tuhan tahu gak manusia bahkan melakukan hal itu, tahu, tapi Tuhan gak pernah salah. Itu bukan nyesel seperti kalau kita buat salah terus nyesel, bukan Bapak Ibu. Ketika saya baca terus Kejadian, baca firman Tuhan semakin dalam, saya baru sadar itu bukan nyesel karena buat salah, bukan, tapi nyesek. Tahu artinya nyesek Bapak Ibu? Orang tua pasti sering ngalamin ini. Udah berkali-kali kasih tahu nasihat anaknya, akhirnya anaknya itu namanya nyesek. Sampai kadang ada orang tua, tahu gini, waktu kucing, tapi saya mau tanya, apakah kasihnya tetap ada terhadap anaknya? Tetap. Itu gak bisa disangkal. Jadi anak-anak, jangan buat orang tuamu nyesek. Walaupun kau tahu kasih orang tuamu itu akan tetap sayang sama kamu. Tapi itulah realita sama. Jadi bisa paham Bapak Ibu ya. Jadi kalau mendengar kata, maka menyesallah Tuhan, itu bukan kalau seperti kita buat salah terus nyesel, bukan. Itu Tuhan nyesek banget. Tapi ketika Tuhan mau memusnahkan bumi, manusia dengan segala isinya, dia menemukan Nuh. Orang yang bertindak sesuai dengan isi hatinya. Akhirnya Nuh dan istrinya, 3 anak laki-laki, 3 anak perempuannya. Akhirnya taat buat bahtera dari kayu gofir dan akhirnya mereka selamat. Sehingga peradaban manusia enggak musnah hari itu. Lewat 8 orang ini, 4 pasang ini, kemudian turun-temurun semakin banyak. Sampai satu titik Tuhan menemukan Abram. Dari keluarga yang gak kenal Tuhan sebelumnya. Dan Tuhan berkata, Abram keluarlah dari sanak saudaramu, keluar dari negerimu. Ikut aku. Dan Abraham ikut. Dari Abraham turunlah Ishak, anak perjanjian itu. Kemudian dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Dan kalau Bapak Ibu baca di kitab Maleaki, pasalnya yang pertama, ayat yang kedua, beberapa ayat di perikop itu Tuhan ingatkan lagi kepada bangsa Israel, Yehuda tepatnya. Dia berkata, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Saya mau ngomong gini Bapak Ibu, sebenarnya kalau mau dipilih antara Yakub dan Esau, harusnya Tuhan pilih siapa Bapak Ibu? Esau. Yang tahu kisahnya pasti akan pilih Esau. Esau mungkin orangnya agak kasar berangasan, tapi dia anak yang berbakti sama orang tua. Apalagi papanya. Esau,
Papa pengen makan gulai kambing. Pengen makan kue tiaw ruso. Dia segera berburu Bapak Ibu. Dia cari, dia dapat dan dia kasih bapaknya makan. Wah senang banget. Yakub penipu Bapak Ibu. Siapa yang ditipunya? Abangnya ditipu. Siapa lagi? Bapaknya ditipu. Siapa lagi? Mertuanya ditipu. Wah, waktu dia mau ketemu lagi dengan Esau abangnya pun, otaknya main. Kirim dulu kambing domba, persembahan. Terus istri, anak-anaknya maju dulu. Kalau mati, matilah duluan. Yang penting aku kurang ajar gak manusia ini Bapak Ibu? Tapi Tuhan ngomong, aku mengasihi Yakub. Dan dari Yakub lahirlah 12 suku Israel. Menjadi satu bangsa yang dikasihi Tuhan, spesial. Dan dari Yakub, waktu dia bertemu dengan Tuhan dan diubah namanya jadi Israel, sampai kitab Maleakhi itu ada rentang waktu 1300 tahun Bapak Ibu. Berkali-kali Tuhan nyatakan kasih dan kebaikannya. Kita tahu kisahnya, bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, kurang ajar lebih tepatnya. Menyimpang, menyembah berhala, teriak minta ampun, diampuni, dipulihkan. Keluar dari Mesir dengan tangan yang ajaib. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Makanya ada statement yang ngomong gini, Tuhan cuman butuh mengeluarkan Israel dari Mesir itu cuman butuh 1 malam. Untuk Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir itu cuman 1 malam Bapak Ibu. Tapi untuk mengeluarkan mental Mesir dari orang Israel butuh berapa tahun? 40 tahun. Setiap kali ngadapin dikit masalah ingat Mesir, mentalnya masih mental Mesir terus. Tuhan sekali lagi untuk mengeluarkan Israel dari Mesir cuman butuh 1 malam. Seret keluar, bebas, merdeka. Tapi ternyata untuk mengeluarkan mental Mesir yang gambaran dunia itu butuh 40 tahun. Dan yang lolos cuman siapa? Yosua dan Kaleb. Yang generasi yang keluar dari Mesir semua tereliminir, gak masuk hitungan. Akhirnya mereka masuk tanah Kanaan, menikmati kelimpahan susu dan madu. Dan firman Tuhan mencatat sampai Yosua dan orang-orang seangkatannya hidup, bangsa Israel benar menyembah Tuhan. Tapi setelah itu balik lagi buat jahat lagi. Bapak Ibu baca di kitab Hakim-Hakim itu ada rentangan waktu berapa ratus tahun. Berkali-kali mereka melakukan kejahatan. Enggak melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah nyatakan kasih-Nya. Tuhan nyatakan pertolongannya. Tuhan nyatakan kuasanya. Wow, keren banget itu bangsa terpilih. Sampai akhirnya kita masuk kepada era Nabi Samuel. Lebih cilaka lagi bangsa ini. Ngomong kepada Nabi Samuel, ngomong sama Tuhan. Kami enggak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Kami mau minta seorang raja. Bayangin kepemimpinan Tuhan lagi dilengserkan oleh bangsa ini Bapak Ibu. Itu kan udah kelewatan banget itu manusia. Tuhan dilengserkan kalau saya pakai istilah itu ya. Mereka minta raja dan Tuhan ngomong lewat Nabi Samuel, boleh. Tapi kasih tahu kalau kalian punya raja maka kalian harus kasih upeti kepada raja. Anak-anak kalian harus bekerja pada raja. Semua milik kalian jadi milik raja. Mereka ngomong gak apa-apa. Yang penting kami punya raja. Ya oke silakan. Saul terpilih. Kemudian Daud. Dan kemudian kerajaan itu terpecah setelah Salomo anak Daud. Jadi kerajaan Yehuda dari 2 suku keturunan Daud. Dan kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria. Tapi apakah keturunan Daud menjamin mereka menjadi orang yang bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan? Enggak Bapak Ibu. Dari raja ganti raja, raja ganti raja, kejahatan berulang-ulang mereka lakukan. Ada yang benar? Ada. Tapi endingnya, ujungnya tetap aja gak melakukan kehendak Tuhan. 10 suku kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria akhirnya dimusnahkan lewat Asyur dan hilang peradabannya. Tuhan berurusan dengan keturunan Daud.
kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalemnya. Bapak Ibu baca di kitab Yeremia, kitab Yehezkiel, itu 23 tahun Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel ngomong terus bertobat, bertobat, bertobat. Enggak juga Bapak Ibu, 23 tahun. Apa enggak sampai bebuih Nabi Yeremia dan Yehezkiel? Di sini ada orang tua yang ngomongin anaknya udah 20 tahun. Oh, tidak tahan lagi lah Pak, lah bebuih ngomong, ini anak memang. Ada banyak istri ngomong, ini manusia emang tidak bertobat lah Pak, sudahlah bohwat, tidak tahan lagi aku Pak, sudahlah. Nih, give up aku Pak. Terlalu banyak rumah tangga yang kami urusin model kayak gitu Bapak Ibu. Bayangin 23 tahun diomongin terus, enggak juga. Bahkan sampai akhirnya Tuhan ngomong, udahlah lebih baik masuk pendisiplinan ke Babel 70 tahun. Supaya hati kalian diberesin. Aku akan berikan hati yang baru, roh yang baru. Di kitab Yehezkiel. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda? Ngotot gak mau taat Bapak Ibu. Sampai akhirnya kerajaan Babel itu datang benar mengepung mereka. Itu pun masih dikasih masa toleransi 18 bulan. Nabi Yeremia Yesaya ngomong, ayo sudah ikut saja masuk ke Babel, nanti Yerusalem ini tetap aman, kalian tinggalin 70 tahun di Babel, nanti akan dibalikin. Kalau enggak, ini akan dimusnahkan dan kamu akan ditawan. 18 bulan dikasih kesempatan untuk bertobat, enggak juga bertobat Bapak Ibu. Akhirnya benar disikat, bait suci dihancurkan. Alat-alatnya diambil dibawa ke Babel. Raja Yehuda yang terakhir itu ditangkap, diangkut, anak-anaknya disembelih di depan mata dia, pemimpin-pemimpin yang lain juga disembelih di mata dia dan dia dibutakan. Saking keras kepalanya manusia. Dan ceritanya gak berakhir di situ Bapak Ibu. Kasih Tuhan gak pernah berubah. Tuhan ngomong 70 tahun di Babel, 70 tahun Tuhan genapi Bapak Ibu. Tuhan punya banyak cara, Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai apa saja untuk menggenapi apa yang dia katakan. 70 tahun tepat, kerajaan Babel runtuh oleh kerajaan Persia. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Tawarik pasal yang terakhir, 2 ayat yang terakhir, itu kerajaan Persia dipimpin oleh raja pertama, Raja Kores, raja yang gak kenal Tuhan. Tapi ayat itu dengan jelas katakan, maka Tuhan menggerakkan hati Kores untuk memberi izin orang-orang Yehuda kembali ke Yerusalem. Wow, keren banget Tuhan. Dia gak pernah lupa. 70 tahun loh Bapak Ibu. Ya di masa 70 tahun itu Tuhan ketemu dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Cuman 4 orang itu aja. Tapi kemudian ketika bangsa Israel diizinkan kembali ke Yerusalem dan jelas 2 Tawarik pasal terakhir, ayat terakhir ngomong tujuannya jelas. Kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci yang 70 tahun yang lalu dihancurkan oleh Babel karena mereka gak taat kepada Tuhan. Jelas perintahnya dan mereka pulang. Dan apa yang dilakukan mereka Bapak Ibu? Bangun bait suci. Bayangin orang yang sudah terbelenggu, diberi kebebasan dan diberi tugas, harusnya kamsya banban Bapak Ibu. Terima kasih, ini enggak dibangun tuh bait suci. Sampai berapa lama? 18 tahun. Sampai akhirnya Tuhan kirim Nabi Hagai. Dan Nabi Hagai ngomong, bangsa ini ngomong belum waktunya bangun rumah Tuhan. Tapi mereka bangun rumah mereka dengan papan yang bagus-bagus. 18 tahun. Sibuk urusannya sendiri. Padahal dipulangin ke Yerusalem tujuannya jelas. Bangun kembali bait suci. Oke lah kalau pertama pulang karena keadaan negeri yang ditinggalin 70 tahun itu porak-poranda. Mereka mulai bangun pondok-pondok tempat tinggal mereka. Terus bercocok tanam untuk makanan mereka. It's okay, silakan. Tapi ini 18 tahun keterusan, kebablasan. Belum waktunya. Kan banyak orang kayak gini kan, ayo pelayanan. Belum Pak. Nunggu kapan? Nunggu udah gini. Pak boleh gak pelayanan Pak? Telat. Sudah tua baru mau pelayanan. Telat. Oh ini masih muda Pak, mau masih cari yang ini Pak.
Kerja nggak salah Bapak Ibu, karena firman tuh jangan ngomong kalau nggak kerja nggak usah makan. Berkali-kali kan di Pelita diajarkan ada 4 prioritas dalam hidup ini, 4-4-nya nggak boleh nggak ada, tapi urut-urutannya nggak boleh diacak. Tuhan, keluarga, pekerjaan atau sekolah, pelayanan. Walaupun seakan-akan pelayanan ini sepertinya terakhir, tapi nggak boleh nggak ada Bapak Ibu. Tetap harus, 4-4-nya harus ada, 4-4-nya nggak boleh diacak. Jangan juga sok-sokan pelayanan, pekerjaan terbengkalai. Enggak juga Bapak Ibu. Ada yang karena sibuk pelayanan enggak naik kelas. Orang tuanya marah. Betul, kalau kami enggak usah pelayanan, belajar kalau memang kamu harus belajar. Jangan dikit-dikit izin dari perusahaan, kenapa? Pelayanan. Dipecat, di PHK, marah sama Tuhan. Ini aku pelayanan. Udah salah kaprah tuh. Kembali sini Bapak Ibu. 18 tahun mereka enggak bangun bait suci. Sampai Hagai harus ingetin mereka. Akhirnya oke, Hagai, Zakaria ingetin, ya mereka bangun. Bait suci kan Tuhan? Ya maksud Tuhan kalau bait suci itu pasti satu paket dengan tembok Yerusalem. Bukan cuma bait suci, tapi apa yang mereka lakukan? Cuma bait sucinya dibangun. Tembok Yerusalemnya dibiarin bolong-bolong. Dan berapa lama? 50-60 tahun. Sampai akhirnya Tuhan utus Ezra, Tuhan utus Nehemia untuk membereskan tembok-tembok Yerusalem. Bayangin, gak panjang sabar gimana Tuhan kita Bapak Ibu. Dan 4 hari terakhir ini kita baca di kitab Maleaki. Setelah bait suci dibangun, tembok Yerusalem dipulihkan. Mereka ibadah sih ibadah. Tapi Bapak Ibu baca kitab Maleaki, gimana cara ibadah mereka? Itu ibadah paling kurang ajar. Tuhan di aturan mempersembahkan korban itu domba umur 1 tahun, yang gak bercacat, yang gak timpang, gak buta. Tapi apa yang mereka berikan? Domba yang cacat, timpang. Sampai Tuhan ngomong, Bapak Ibu baca di kitab Maleaki 4 hari yang lalu kan. Coba beri kepada bupatimu. Apakah bupatimu mau terima dengan persembahan model gitu? Bupati aja gak mau terima. Tapi mereka ngomong di fase pertama ayat yang terakhir. Bahkan ketika kau berbuat jahat itu baik di mata Tuhan. Kelewatan tuh manusia. Ibadah hanya rutinitas ritual agamawi. Gak punya lagi sikap respek, hormat, takut akan Tuhan gak ada. Di fase 2 kawin cerai mah biasa. Padahal firman Tuhan dari sejak semula tidaklah demikian. Allah tidak menghendaki perceraian, bahkan Allah membenci perceraian. Tapi mereka ngomong apa? Enggak apa-apa. Kalaupun buat jahat, enggak apa-apa bagi Tuhan, enggak apa-apa. Bacakan Bapak Ibu kan. Di pasal 3 tentang apa? Perpuluhan. Nipu, Tuhan ditipu Bapak Ibu kan, kelewatan nih orang. Terlepas dari pro dan kontra soal perpuluhan yang seliweran di YouTube Bapak Ibu. Tapi sampai hari ini saya berpegang teguh pada prinsip yang saya pahami. Perpuluhan itu bukan bicara supaya diberkati atau takut dikutuk, bukan. Di Pelita kan sudah diajar. Perpuluhan itu bicara tentang sikap hati. Apakah engkau memprioritaskan Tuhan yang sudah lebih dahulu memberkati hidupmu? Kalaupun engkau mengembalikan itu bukan supaya diberkati dan bukan karena takut dikutuk, bukan. Tapi itu karena bentuk kasih, ketaatan, prioritas engkau Tuhan yang pertama. Ini kalau urusan untuk Tuhan, tinggal yang sisa-sisa. Tapi kalau giliran minta tolong, minta prioritas nomor 1. Itu kan kurang ajar manusia model kayak gitu. Maaf kalau saya agak keras dan kasar ngomong. Tapi maksud saya orang yang di perjanjian lama itu, ngomong kanan kiri, Pak Heri tidak ngomong dengan Bapak Ibu, enggak. Orang di perjanjian lama. Iya kan? Jangan tersinggung, saya nggak ngomong tentang Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan. Iya, kan saya berkali-kali saya ngomong, saya ini nggak suka nyinggung Bapak Ibu, saya ini suka nabrak. Dan kalau Bapak Ibu dengar khotbah masih tersinggung, itu bagus. Berarti masih hidup. Kalau sudah dengar khotbah, terserah. Mau pendeta ngomong apa, terserah. Nah, itu cilaka Bapak Ibu. Karena memang iblis itu akan berusaha menyesatkan pikiran kita, bukan jalan kita. Kalau seandainya cuma kita salah jalan Bapak Ibu,
Begitu map kita bunyi ngomong ini, turn around, turn around. Kita putar balik nggak? Putar balik, oh salah ternyata ya, bukan ke situ, ke sini. Tapi kalau ininya yang sudah salah Bapak Ibu, begitu map bunyi turn around, kalau gua mau lurus lu mau ngapain? Matiin ya. Iya kan? Firman Tuhan sudah ingetin, terserah. Gak apa-apa kok menurut aku. Nah itu kan bahaya Bapak Ibu. Nah itu yang terjadi dengan zaman itu. Dan sampai akhirnya setelah itu 400 tahun Tuhan diam. Ngambek nih ye. 400 tahun. Bapak-bapak pernah didiamin sama istri berapa lama? Karena udah nyesek banget. Suami-suami pernah diamin istri? Capek pak, udah diam lah pak. Diam 1000 bahasa. Atau orang tua, udah ya papa tidak mau tahu lagi ya, terserah. Papa tidak mau ngomong lagi. Jadi bisa pahami ya Bapak Ibu ya. Bukan Tuhan itu marah, bukan Tuhan itu kejam. Bukan Tuhan itu nyesek ngadepin model manusia kayak gini Bapak Ibu. Yang di perjanjian lama, di perjanjian lama. Ngomong kanan kiri, tenang Pak Heri ngomongin yang di perjanjian lama. Tapi dari senyumnya saya tahu, iya aku itu maksudnya. Ya bertobatlah Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca di Malaki pasal 4 renungan kita hari ini, ayat yang kedua katakan, tetapi jika engkau takut akan Tuhan, maka akan terbit surya kebenaran bagimu. Akan ada waktunya hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anak, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Dan itu digenapi 400 tahun kemudian melalui Yesus. Amin. Makanya kalau Bapak Ibu baca ini ayat-ayat terakhir di Malaki. Dan itu digenapi di Lukas ayat 1. Tujuannya apa Bapak Ibu? Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah ini kita Bapak Ibu. Amin. Menyiapkan satu umat yang layak baginya. Ngomong kanan kiri. Nah ini baru kita. Ini Pak Heri baru ngomongin kita nih. Kalau yang tadi itu perjanjian lama itu. Ya. Ini baru kita. Umat yang layak bagi Tuhan, karena Yesus. Nah ini yang mau kita belajar, ini baru mulai khotbah Bapak Ibu. Nggak Bapak Ibu ya, saya berusaha cepat Bapak Ibu ya. Dari 1 Yohanes pasal 2, ayat 15, 16 dan 17 firman Tuhan ngomong gini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dari iblis. Dan dunia ini, iblis juga termasuk di dalamnya, sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, apa? Tetap hidup selama-lamanya. Saya mau ngomong gini Bapak Ibu. Sesungguhnya pola atau modus iblis itu nggak pernah berubah dari dulu bahkan sampai seterusnya. Dengan apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah saya mau tanya dulu sebelum saya jelaskan hal ini. Siapa di sini yang pernah tertipu Bapak Ibu? Gak usah angkat tangan, ngomong aja dalam hati. Nanti kan ketahuan malu angkat tangan. Saya pernah ketipu jujur. Pertanyaannya adalah gini Bapak Ibu. Kalau seandainya ada orang dengan modus yang sama lagi mau nipu kita, kira-kira ketipu lagi enggak? Halo? Ini pernah ketipu nih, tahu nih modusnya nih. Terus ada orang lagi berusaha nipu dengan modus yang sama. Ketipu lagi enggak? Enggak, jelas kan? Enggak. Kalau sampai ketipu mah kelewatan itu. Maaf, bodoh banget. Modusnya sudah jelas sama seperti yang dulu. Modus yang dipakai sama, ketipu. Kan gak mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu aja jangan jelas kamu, gak bakalan. Tapi kenyataannya, iblis itu polanya sama loh Bapak Ibu. Dari dulu bahkan sekarang dan seterusnya polanya tetap cuma 3 ini aja. Yuk kita baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan. Ini soal makanan, soal keinginan daging.
Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, semua boleh. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu gak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini tentang keinginan mata dan keangkuhan hidup, Bapak Ibu. Dijelasin lebih detail ayat yang ke-6. Perempuan itu apa? Melihat. Keinginan matanya. Tadi keinginan daging soal makan udah ditawarin. Ini keinginan matanya ditawarin. Ternyata buah itu baik banget ya. Makan kayaknya enak banget buah. Padahal yang Tuhan izinkan makan tuh berapa banyak buahnya? Semua yang ada taman ini boleh kau makan. Udah pasti enak-enak Bapak Ibu. Tapi keinginan matanya mulai tergoda. Iya ya, kayak ini paling lebih enak nih dibanding yang itu ya. Kayak ini, mulai deh keinginan mata. Apalagi soal keangkuhan hidup. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, dan bukan cuma sampai memberi pengertian, bisa jadi seperti Allah. Wih, keren banget kan, bisa jadi kayak Allah. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah kemudian waktu Yesus datang, pola modusnya sama enggak? Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu baca di Lukas pasal 4 ya. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah apa? Batu ini jadi roti, soal makanan lagi, soal daging. Tapi bedanya Yesus langsung ngomong apa? Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jangan hilangi kata sajanya Bapak Ibu ya. Karena kalau dihilangi kata saja nanti saya diprotes oleh Pak Simon. Karena dia punya pabrik roti. Iya kan? Manusia hidup bukan dari roti. Lu kan saya bisa dikomplain nanti. Ayat ini kan jelas bukan dari roti saja. Artinya roti boleh kita makan. Tapi jangan hanya urusan makan daging jasmani ini. Yang penting itu firman. Amin. Makanya berkali-kali pesan saya kalau saya khotbah apa? 4M, 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 4M Bapak Ibu. Betapa pentingnya kau hidup melakukan 4M. Menerima firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup, dan membagikan firman Tuhan sebagai kesaksian hidup. Karena satu-satu yang membuat kita menang, gak tertipu karena firman. Ini keinginan daging. Sama seperti ada satu ayat di dalam kitab surat Paulus kepada anak didik Timotius. Jangan salah, kalau ayat ini jangan hilangkan kata saja, itu maknanya beda. Sama seperti ada ayat ngomong ini, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Banyak yang pakai ayat ini nggak mau olahraga. Pendeta-pendeta khususnya. Wah, latihan badan itu terbatas gunanya, yang penting ibadah. Habis ibadah makan. Tambun-tambun makanya. Dulu saya juga seperti itu Bapak Ibu. Dulu saya kan, Bapak Ibu yang kenal saya kan, saya juga gemuknya minta ampun kan. Padahal maksud terbatas itu faedahnya hanya di dalam dunia ini. Artinya kalau Bapak Ibu masih hidup dalam dunia ini, olahraga itu berguna Bapak Ibu. Amin. Ngomongkan yang kiri, makanya olahraga. Masa kalah sama Pak sama Ibu Yuliana? Coba lihat di statusnya tiap sore. Maraton di MTQ situ. Ya. Olahraga itu. Tapi kalau ibadah itu gunanya untuk hidup sekarang dan untuk akhirat. Nah itu bedanya cuma di situ. Bergunanya sama berguna. Itu contoh saja ya. Nah kembali ke poin yang saya mau maksud. Nah di ayat berikutnya. Kemudian iblis maksudnya membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata apa? Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Wow. Keinginan mata, lihat dunia. Zaman sekarang kita lihat dunia paling gampang lewat mana Bapak Ibu? HP. Keinginan matanya sering tergoda dan kalah. Saya nggak boleh sebutin nadanya, Bapak Ibu udah tahu kan. Sampai hal-hal yang harusnya nggak perlu, nggak penting, karena keinginan matanya tergoda. Nah ini khotbahnya Bapak-bapak ngomong terus Pak, sikat Pak.
Terus Pak, memang istriku kayak gitulah Pak. Bapak-bapak, bukankah kau jatuhnya juga di mata? Di HP juga? Karena itu pola iblis. Tapi Yesus katakan apa? Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Fokus kita pada Tuhan, bukan pada keindahan dunia ini. Iblis akan tawarkan, nikmati keindahan, toh Tuhan yang ciptakan. Tapi kalau keindahan itu membuat hatimu condong kepada iblis dan bukan kepada Tuhan, nah itu yang salah Bapak Ibu. Bukan berarti gak boleh liburan, bukan berarti terus pakai kacamata kuda. Gak boleh lihat kata Pak Heri, nanti keinginan matanya. Bukan Bapak Ibu, Tuhan ciptakan keindahan untuk dinikmati. Tapi maksud saya kalau sampai hal itu mengikat hatimu, kenapa enggak melayani? Kenapa enggak ibadah? Oh ini Pak. Nah itu yang bahaya Bapak Ibu, keinginan mata. Lebih enak lihat ikan yang dipancing. Terus yang ketiga, keinginan apa? Keangkuhan hidup. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalau Yesus tergoda keangkuhannya, gak usah tunggu malaikat bro. Aku bisa lompat dari atas salto. Kalau egonya tergoda kan, gak usah nunggu malaikat tangkap, gak usah. Aku bisa lompat dari tempat ini dan aku pasti gak akan celaka. Tapi apa yang Yesus lakukan apa? Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kan keangkuhan hidup itu sering akhirnya coba-coba kan. Ya seperti bangsa Israel di kitab Maleakhi tadi. Oh gak apa-apa. Enggak apa-apa kok, nanti Tuhan ampuni kok, enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Apalagi kalau udah kesombongan, keangkuhan. Enggak tahu ya siapa aku ya. Orang kalau mempertahankan keangkuhan, harga diri kayak begitu Bapak Ibu. Sampai lupa diri, nanya siapa dia aja enggak tahu. Itu kan memang aduh. Nah makanya polanya tetap sama Bapak Ibu. Dan tadi Bapak Ibu sudah ngomong kan. Kalau kita pernah ditipu dengan modus A dan kalau ada orang yang berusaha nipu kita lagi dengan modus yang sama, kita udah pasti nggak tertipu. Dan memang seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Makanya saya katakan di dalam Yesus kita punya kesempatan untuk kita bisa bertindak sesuai dengan hati Bapa. Karena apa? Ayat berikutnya ngomong gini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan apa? Menunggu waktu yang baik. Petrus gambarkan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum sekeliling kita. Tapi ngomong kanan kiri tenang, modusnya gak berubah. Modusnya tetap sama. Udah taunya aku. Kalau orang halak kita ngomong, udah taunya aku maksudmu tuh. Gak mempan, gak bakalan. Tapi coba renungkan hidupmu. Masih KO waktu diuji keinginan daging? Masih kalah waktu keinginan mata diuji? Masih kalah waktu keangkuhan hidupnya diuji, tersentuh, belum tahu kau siapa aku. Iyalah aku tidak tahu siapa kau. Ya kalau ada orang tanya seperti dengan saya, ya saya nggak tahu siapa kamu. Iblis tunggu waktu yang baik. Makanya Bapak Ibu bersyukur di dalam Yesus, waktu Yesus naik ke surga, dia nggak tinggalin kita sendirian. Dia berikan Roh Kudus, Parakletos. Apa itu Parakletos? Parakletos itu artinya oknum pengganti yang memiliki kemampuan, memiliki kapasitas, memiliki kuasa yang sama dengan oknum yang digantikan. Itu Parakletos. Dan firman Tuhan katakan Roh Kudus itu diam selamanya dalam hidup kita. Artinya sekali lagi kita pasti bisa bertindak sesuai dengan isi hati Bapa karena Yesus bisa lakukan. Amin. Apalagi modus iblisnya enggak berubah. Sama. Ngomong kanan kiri. Ternyata kita pasti bisa loh. Amin. Jadi jangan gagal lagi Bapak Ibu. Kita harus berhasil. Karena Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Makanya di dalam kitab Ibrani pasal 12. Ini udah ayat-ayat yang terakhir Bapak Ibu. Karena kita mempunyai banyak saksi. Di pasal 11 Ibrani itu banyak saksi.
saksi iman. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nah ini yang harus kita lakukan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa Bapak Ibu? 3 hal ini kita lakukan. Supaya apa? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita fokus ikut apa yang Yesus katakan. Gak usah sibuk cari cara untuk ngelawan, apalagi mengalahkan tipu muslihat iblis Bapak Ibu, gak usah. Karena satu-satunya cara adalah apa? Lakukan saja firman Tuhan, maka otomatis tipu muslihat iblis itu dipatahkan kuasanya. Gak usah sibuk cari cara. Caranya firman cuman itu saja Bapak Ibu. Saya bersyukur saya dilabelin banyak jemaat ngomong gini. Aduh kalau ngomong sama, ada yang mau foto tadi, silakan foto dulu. Kalau perlu PowerPoint-nya ambil gak apa-apa. Saya bersyukur saya dilabeli oleh banyak jemaat gini. Kalau ngomong sama Pak Heri nanti ujung-ujungnya firman. Ya memang ujung-ujungnya harus firman Bapak Ibu. Karena firman itu manual book-nya kita Bapak Ibu. Mau ngomongin soal bisnis ya nasihat saya tetap sesuai firman Bapak Ibu. Mau ngomongin tentang kesehatan ya firman Bapak Ibu. Karena itulah nasihat yang paling bijak. Apa kata firman? Kan firman Tuhan ini lengkap Bapak Ibu. Mau tentang sisi apapun ada. Nah makanya 3 hal tadi yang kita lakukan, fokus. Nah, 2 atau beberapa minggu yang lalu Peter Wijaya ngomong gini, apa itu sih fokus? Fokus itu artinya bisa menyingkirkan hal-hal yang tidak penting untuk mencapai tujuan. Yang Ibrani tadi katakan, tanggalkan semua beban yang begitu merintangi, dosa yang begitu merintangi, tanggal, buang. Bapak Ibu pernah lihat YouTube perlombaan antara kura-kura dan kelinci? Siapa yang menang? Kura-kura. Secara logika harusnya yang menang siapa? Kelinci, dia lompat aja cepat nyampe. Tapi kenyataannya apa? Kelinci sibuk, lihat kanan kiri, berhenti. Ada yang nawarin, berhenti lagi. Kura-kura enggak, pelan. Sampai dia. Kalau engkau mau sampai, yang pertama fokus. Fokus itu artinya apa? Bisa menyingkirkan hal-hal yang gak penting. Dalam hidup kita ini terlalu banyak hal yang gak penting kadang justru itu yang kita lakukan. Buang waktu sia-sia. Tapi hari ini mari fokus. Yang kedua apa? Dengan memandang kepada Yesus yang memimpin. Yesus yang sudah di garis finish. Di tangannya ada mahkota kebenaran. Yang Paulus katakan bukan saja untukku, tapi setiap orang yang menanti-nantikan kedatangan Yesus, kata firman Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Ingat apa yang Yesus sudah lakukan. Kalau ada tipuan tentang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tadi, lawan dengan apa? Firman. Itu yang perlu diingat. Kalau lagi dicaci maki, ingat Yesus. Waktu dicaci maki, dia gak balas dengan mencaci maki. Bahkan sampai diludahin Bapak Ibu. Ditusuk, gak balas. Yesaya gambarkan seperti domba yang keluh di depan pembantaian. Makanya dalam hidup ini, lakukan 3 hal ini Bapak Ibu. Fokus, buang hal-hal yang gak penting dalam hidupmu. Terus berjalan dengan terus memandang kepada Yesus yang sudah di garis finish. Dan ingat selalu akan Dia. Sehingga kita gak jadi gagal seperti orang-orang perjanjian lama. Jangan kita sudah hidup di perjanjian baru, tapi model hidupnya dengan perjanjian lama. Walaupun sebenarnya berkali-kali saya katakan saya gak pernah mau memilahkan perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi dari perjanjian lama, benang merahnya kita belajar. Yang saya katakan kasih judul tadi, itu kegagalan manusia. Dan berkali-kali saya katakan bukankah firman Tuhan itu menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Firman Tuhan itu manual book-nya kita. Kalau Bapak Ibu beli produk pabrikan selalu disertai dengan buku panduan. Dan isinya cuma 2 secara garis besar. Yang pertama apa yang harus kita lakukan
untuk merawat, untuk menggunakan, untuk memakai supaya barang itu maksimal. Yang kedua, hal-hal yang gak boleh kita lakukan supaya barang itu gak rusak. Firman Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Nah hari ini Tuhan sudah mengingatkan kita. Kita bukan orang lagi yang ada di bawah perhambaan dosa karena ketidaktaatan Adam yang pertama. Tapi setiap kita adalah orang-orang yang ada di dalam Yesus. Amin. Dan karena ketaatan Yesus kita menjadi orang benar. Orang benar harus hidup dalam kebenaran. Bisa dan biasa itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Kalau orang berdosa, biasa buat dosa itu ya biasa. Memang udah kebiasaan dia. Tapi sebagai orang benar ada kemungkinan enggak kita masih bisa buat dosa Bapak Ibu? Bisa, tapi kan beda Bapak Ibu, biasa dan bisa. Contoh yang saya juga kasih di ibadah pagi dan ibadah 2. Semoga jadi besok kita kerja bakti. Artinya gini, kalau petani itu nyangkul tuh biasa nggak? Biasa berjam-jam nyangkul, bahkan panas terik matahari biasa. Namanya juga petani. Nah Bapak Ibu yang bukan petani bisa nyangkul? Bisa, wong cuma nyangkul. Gampang nyangkul itu. Berapa lama tahan itu masalahnya kan? Karena nggak biasa. Nggak percaya? Besok kita kerja bakti, itu di depan SD kita ada tanah yang mau diratain. Ayo, siap? Bawa cangkul masing-masing. Saya mau lihat siapa yang biasa dan bisa. Nah sama, kita ini orang benar, nggak biasa buat dosa. Ngomong kanan kiri, orang benar tuh nggak biasa buat dosa. Sama seperti ayam dan bebek kalau kecebur air Bapak Ibu. Apa bedanya? Kalau bebek kecebur air nikmat dia berenang. Muncul di sana. Kalau ayam, wah segera berusaha rasa sesak. Nah, coba cek hidupmu. Kalau engkau orang benar, harusnya ketika engkau tergoda untuk lakukan dosa, engkau enggak nyaman. Engkau hidup dalam kebenaran, itu membuat engkau damai. Makanya itu tadi lakukan, memandang kepada Yesus. Fokus, singkirkan hal yang gak penting. Ingat selalu Yesus. Karena iblis itu akan selalu ngaum-ngaum sekeliling kita. Tapi Yesus sudah menang dan Tuhan berikan kemenangan bagi kita. Amin. Jadi kalau bicara soal gagal versus berhasil, kita adalah orang-orang yang seharusnya berhasil. Amin. Karena Yesus sudah menang dan karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Saya undang pemain musik, saya minta maaf waktunya agak tambah, tapi kan ini ibadah terakhir, nggak ada ibadah lanjutan. Nggak apa-apa Bapak Ibu kan ya. Nggak terasa kan saya ngomong kan? Saya yang terasa Bapak Ibu. Mari biarlah hidup kita menggenapi firman Tuhan. Hidup kita jadi bukti kebesaran, sehingga hidup kita bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Amin. Kalau firman Tuhan ini menjadi teguran bagi kita, mari segera bertobat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Ya, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran.
sengsara. Sekali lagi mari katakan, kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Sungguh Engkau yang selalu bersama dengan kami. Dan oleh karena ketaatanmu Yesus, kami menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kau berikan Roh Kudus-Mu tinggal diam dalam hidup kami selamanya. Menuntun, memimpin kami kepada seluruh kebenaran firman. Sehingga kami tidak gagal di dalam bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Tapi karena pimpinan, tuntunan, dan teladan hidup-Mu, kami pasti akan berhasil bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Sehingga ketika orang melihat cara hidup kami, mereka melihat Yesus nyata dalam hidup kami. Dan melalui hidup kami, orang-orang itu akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa hari ini, bila kebenaran ini memerdekakan setiap jemaat-Mu, sehingga mereka tidak lagi tertipu oleh tipu daya iblis, oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi seperti Engkau Yesus menang terhadap tipu daya ini, setiap kami menang sampai akhir nanti. Engkau Tuhan berkata kepada setiap kami, sabaslah hai engkau hambaku yang baik dan setia, masuk dan turutlah dalam kemuliaan Tuhan-Mu. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa kepadamu untuk setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.